Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu analisa saham-saham hasil voting pilihan Bapak Ibu saham-saham terbaik untuk minggu ini dari Alert Robot mulai hari Senin tanggal 26 sampai hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024. Ada BRPT, BBTN, SH Java. Jadi ini hasil pilihan Bapak dan Ibu. Hasil voting dari ada beberapa Alert Robot, kita vote, kita ambil 5 dengan vote yang terbanyak ya. Oke, mari kita mulai aja langsung Bapak Ibu. Ini adalah weekly review. Jadi mulai tanggal 26 Agustus, kita lihat ada banyak alert ya. Ada TIN, ada BBTN, ada SMRA, jadi ada PANI, ada BSD, jadi ada beberapa saham yang sektor properti, ada perbankan, ada Saratoga Finance, ada TIN, ada Aman ya, ada Harum juga. Jadi beberapa saham yang sektornya sama, kita pilih satu, lalu Bapak Ibu pilih ya. Nah, untuk analisa after market close tanggal 30 sudah ada, nanti kita tunjukkan linknya, ada juga di deskripsi video. Ini ada alert untuk periode tanggal 29 sampai tanggal 30. Yang kita vote adalah mulai tanggal 26 sampai tanggal 29 sampai hari Kamis, dan akan kita bahas menggunakan data paling update tanggal 30 ya, hari Jumat. Nah, alert ini terkirim melalui Telegram bot. Nanti kita juga akan lakukan analisa menggunakan bot chat yang ada di Telegram bot, Bapak Ibu. Untuk votingnya kemarin ada di Telegram channel. Silakan Bapak Ibu join Telegram channelnya. Linknya ada di deskripsi video. Dan ini sosial medianya, silahkan dibaca. Nah, di sini juga ada disclaimer ya Bapak Ibu ya. Jadi penting untuk dibaca juga. Terpenting bahwa tidak boleh request. Jadi Bapak Ibu hanya bisa vote. Alat robotnya ada, saya berikan cara analisanya. Nanti kalau mau perjelas silahkan diakses Telegram botnya. Apa bedanya after market close dengan weekly? Bedanya adalah saham-sahamnya yang sudah alert, lalu kita analisa untuk data hari Jumat. Dan bukan cuma itu, metode pendekatannya lebih fokus ke wake off analisis ya, ke wake off. Nanti juga di bagian ini saya akan tambahkan ilmunya. Jadi kemarin saya biasanya saya hanya menjelaskan tentang wake off-nya, nanti akan saya tambahkan sharing ilmu dari workshop volume price analysis, yaitu satu slide atau dua slide tentang korelasi antara price dan volume ya, dari workshop slide-nya dari workshop saya ambil. Oke, ditonton aja dulu, paling nggak ilmunya mudah-mudahan bermanfaat nanti di sharing. Oke, disclaimer on tadi ya. Ini untuk after market close tanggal 30 sudah ada. Bapak Ibu bisa tonton dulu supaya nonton penjelasan apa yang terjadi di IHSG, bagaimana view-nya ke depan, price dan volumenya, struktur wake off-nya juga bisa dibahas, dilihat untuk IHSG. Karena nanti masih berkorelasi dengan rotasi saham. Oke, ini Bapak Ibu, kemarin kita alhamdulillah sudah berhasil melaksanakan workshop volume price analysis batch angkatan 12 ya. Jadi kita belajar tentang wake off ya ini. Jadi workshopnya itu memang di dalam kelas kita ada exercise-nya. Jadi beberapa orang minta, "Pak, bisa nggak workshopnya offline?" Online ya nggak bisa. Nanti bagaimana caranya saya mau ngasih tugas atau kita eh, ada workshopnya, jadi ada pekerjaannya. Kalau online kita namanya webinar, itu sudah saya buat tutorialnya, ada silahkan ditonton. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita ada rezeki, ada umur, kita bisa bertemu kembali di kelas bagi Bapak Ibu yang berminat belajar volume price analysis. Kalau belum sempat, tidak apa-apa, sudah ada tutorialnya juga di robot, bisa ketik saja saya tutorial nanti ya. Ini alhamdulillah sudah batch 13. 12 ya untuk ini. Oke, ada yang bertanya kapan workshop kelas basic. Jadi justru kemarin waktu kelas advance banyak yang pengen, Pak, saya pengennya balik pengen belajar di kelas basic aja dulu, nanti baru kelas advance. Nah, untuk kelas basic kemarin terakhir batch 33 ya, kalau nggak salah ya, atau 3 berapa lah. Nah, 34-nya kapan? Batch 34 saya belum tahu. Tapi biasanya baru akan saya tanya. Jadi ada tanya, ini workshop pemula Pak, saya ingin join kalau September ada. Saya belum tahu apakah September ada atau tidak. Tapi mungkin kalau saya pesan sekarang, baru dapat Oktober. Karena kayaknya bulan depan ruangannya bisa penuh. Jadi ini yang tanya workshop kelas pemula, kapan lagi. Tanya ada online, tidak ada online-nya, baru berapa biayanya. Jadi umumnya pertanyaan banyak seperti itu. Nah,
Workshopnya ini tidak dilaksanakan di hotel. Kita cari ruangan yang murah supaya biaya workshopnya murah, tapi tidak bisa online. Nah, kemarin pesertanya ada yang datang dari Medan. Biaya workshopnya tidak seberapa katanya, tapi ongkos transportasi sama akomodasi yang mahal, Pak, katanya. Ya, mudah-mudahan ilmu yang diajarkan bermanfaat. Jadi beliau datang dari Medan, ikut kelas basic, ikut kelas advance juga. Jadi 2 kali bolak-balik gitu. Pengennya katanya kalau bisa disekalikan lah, Pak. Waktunya pula nggak ada. Oke, Bapak Ibu, nanti saya akan mungkin mulai besok saya akan menanyakan apakah dapat ruangannya. Kalau dapat bisa kita booking ruangannya, kita akan umumkan. Kalau kita cari ruangan lain, saya sementara ini dapat sewa yang paling murah adalah di tempat yang sekarang dilaksanakan. Kalau mau di hotel, saya takutnya harganya mahal, bayar pajak pula gitu. Jadi daripada bayar pajak lebih baik, maksudnya pajak kalau ke hotel itu kita makan di restorannya kena bayar pajak, baru sewa ruangannya untuk full day kena pajak, ada pajaknya. Jadi lebih bagus kita cari yang inilah ya. Mungkin orang lain perlu bayar pajak, kita untuk pendidikan nggak usah bayar pajak lah gitu ya. Maksudnya kita cari ruangan yang sudah pajak, udah murah, udah termasuk pajak lah kalau mau bayar pajaknya. Oke, itu Bapak Ibu silakan ditunggu nanti informasi tentang trading as bisnis. Mungkin kita bulan ini tidak ada karena saya juga punya jadwal dengan anak-anak ya. Jadi bulan depan kita akan ada beberapa kali liburan. Akan ini dulu. Nanti kalau sudah bersama anak dengan keluarga, bulan depannya waktu hari Minggu saya dipakai untuk ngajar, ya bolehlah. Mungkin mereka sudah rela, ikhlas. Oke, gitu Bapak Ibu ya. Jadi silahkan nanti tunggu. Biaya juga kita usahakan tidak naik ya, karena belum ada kenaikan biaya ruangan. Itu yang paling besar biayanya. Informasi akan kita umumkan segera. Mungkin bulan September tidak ada ya. Baik, ini hasil vote-nya Bapak Ibu. Jadi kita vote-nya ada 132 suara ya, 132 suara yang masuk. Luar biasa juga banyak nih, biasanya mentok-mentok di 120, 110, sekarang di atas 132. Hasilnya sebagai berikut. Suara yang masuk ada 132. Paling besar adalah BRPT ya. PRBT ini paling besar, paling banyak. Ya, alatnya kapan itu kemarinnya Bapak Ibu. Dia 21%, 27 suara. Nanti kita akan bahas pertama-tama. Kedua adalah BBTN. BBTN ini 14%, 19 vote. ESA dan JATVA 12%, 16 vote. Nah, ini karena ESA abjadnya duluan, saya tulis duluan, baru terakhir ERA 10%. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada yang vote Doit, Harum ya. Harum ini kemarin ada yang ini ngasih tahu. Pani ini properti luar biasa. Katanya dia masuk ke proyek strategis negara PSN. Finance finansial naiknya sudah tinggi. Baru ada SSIA. Ada yang keluhkan khawatir, Pak ini aman atau tidak SSIA. Ada yang milih juga masih 3%. Jadi aman tidak aman ada juga yang pilih gitu ya. Oke. Kita akan bahas nanti ya Bapak Ibu dengan pendekatan lebih fokus ke wake up structure-nya. Kalau ada sinyal analisisnya kita akan bahas sinyal VP-nya. Jadi memang perbedaan dengan weekly stock after market close dengan ini adalah lebih fokusnya ya. Nah untuk itu saya akan sharing dulu teorinya atau materinya biar Bapak Ibu yang pertama kali menonton paham nih wake up apa sih maksudnya pembahasannya. Oke. Cuman saya tambah juga nanti ada volume price analysis sedikit sharing ilmu lah. Pertama kita jelaskan bahwa yang dimaksud dengan Wyckoff structure itu adalah di mana Wyckoff menjelaskan ada struktur dari pasar saham di mana terjadi marking up, lalu di sini ada terjadi distribusi untuk Wyckoff distribusi, lalu marking down. Nah, berapa saham yang berada di fase ini perlu kita perhatikan karena di sini adalah namanya strong hand atau smart money sedang melakukan distribusi. Oke. Begitu juga dengan akumulasi ada struktur namanya marking down. Ya, jadi dia di sini dikenal dengan struktur marking down, ada selling climax, auto reaction, secondary test. Kalau di distribusi ada buying climax, auto reaction, secondary test. Di sini ada spring. Di uptrust LPSY, di sini ada spring. Nah,
Kalau smart money atau strong hand sedang melakukan akumulasi, kita juga ikut melakukan akumulasi. Kalau strong hand atau market maker sedang melakukan distribusi, kita ikut juga melakukan distribusi. Jangan sampai terbalik. Strong hand atau market maker sedang melakukan distribusi, kita malah beli sahamnya. Jangan sampai market maker melakukan akumulasi, kita malah jualan. Itu salah. Jadi kalau bisa kita sedekat mungkin dengan apa yang dilakukan oleh market maker ya. Ini menurut Wyckoff. Jadi ada di mana fase marking down, akumulasi, dan marking up. Jadi kita saat Wyckoff-nya menyatakan ada struktur akumulasi, kita ikut juga melakukan akumulasi. Begitu prinsipnya, jadi strukturnya. Nah, kalau kita lihat lebih jelas bahwa di dalam Wyckoff itu dia menyatakan ada 4 fase struktur pasar saham itu. Pertama adalah disebut dengan akumulasi. Ini adalah struktur fase accumulation. Baru setelah accumulation terjadi, dia akan dilanjut dengan marking up, dia ke atas. Lalu setelah selesai di atas, maka smart money akan melakukan distribusi terhadap apa yang sudah dibeli diakumulasi di fase akumulasi. Lalu setelah distribusi, maka harga saham itu akan jatuh mengikuti struktur marking down sampai kemudian dia ketemu lagi dengan zona-zona demand di akumulasi sebelumnya. Nah, fase-fase ini harus kita pahami karena apa yang terjadi di pasar saham itu sesuai dengan hukum-hukum Wyckoff ya, tidak ada yang terjadi dari ruang hampa. Artinya apa? Setiap ada sebab, ada akibat ya. Setiap ada saham naik, pasti ada akumulasi yang terjadi. Setiap saham turun, pasti ada distribusi yang terjadi. Ini disebut dengan hukum cause and effect ya. Jadi hukum Wyckoff itu ada salah satunya adalah hukum cause and effect. Nah, di antara struktur ini ada ciri-ciri yang bisa kita manfaatkan. Misalnya saat kita melakukan akumulasi, nanti kalau Bapak Ibu berminat bisa nonton di tutorialnya atau nanti kalau ada rezeki bisa di kelas ya. Jadi seperti itu. Nah, apa yang kita lihat detail-detailnya? Nah, biasa di fase akumulasi ada ciri-ciri khusus disebut dengan spring. Setelah spring dia biasa menjadi ada the best time for buying. Nah, ini adalah kalau ini terjadi maka kita beli di sinilah ya. Karena time-nya sudah the best. Tapi kalau kita ketinggalan, biasanya kita diberikan second chance to buy untuk turun dulu. Begitu juga kalau mau keluar, di sini ada ciri-cirinya uptrust. Setelah itu kita mengalami the best time for selling. Kalaupun ketinggalan untuk jualan, tenang. Biasanya kita mendapatkan second chance to sell atau third chance to sell. Nah, hal-hal ini yang kita awasi di dalam amati dalam Wyckoff structure ya. Jadi jangan sampai saat terjadi distribusi malah kita beli gitu loh. Kita mendengarkan berita, wah ini laporan keuangan bagus. Kita ikut FOMO, jangan. Kita harus lihat struktur Wyckoff-nya. Oke, seperti janji tadi, saya ambil dari materi workshop kemarin ada volume price analysis dan Wyckoff method. Mudah-mudahan waktunya tidak membosankan bagi Bapak dan Ibu. Ada hubungan namanya price discount everything, volume validate. Jadi volume price analysis adalah analisa candle by candle, price atau spread terhadap volume. Nah, ada yang disebut dengan valid, ada yang atau harmoni ya. Ada juga dengan divergen atau anomali. Oke, sekarang kita lihat dalam hubungan volume price analysis ya. Di sini ada hubungannya disebut dengan validasi dan harmoni. Jika kita menemukan pergerakan harga saham, price bergerak naik, ya bullish, makin besar spreadnya, makin besar juga spreadnya, ya antara low sama high makin besar, dia akan disebut dengan harmoni jika berkorelasi dengan kenaikan harga ini didukung oleh kenaikan harga volume trennya. Maka ini disebut dengan harmoni atau valid. Begitu juga sebaliknya, jika Bapak dan Ibu menemukan satu candle, beberapa candle, ya, candlenya bearish, turun. Nah, penurunan ini akan disebut dengan valid jika makin besar spreadnya, candle berikutnya, dia juga volumenya semakin besar. Nah, ini disebut dengan harmoni. Oke? Jadi tidak ada masalah bahwa memang ada effort, ada result. Begitu effortnya besar spreadnya, volumenya besar, effortnya, maka resultnya juga candle besar, itu ya.
Kalau ada pertanyaan silahkan aja tanya nanti di ini. Nanti saya tunjukkan. Kalau mau belajar di mana, nanti saya kasih tahu juga link untuk tutorialnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau ada anomali? Bagaimana bentuknya? Oke, bentuknya misalnya Bapak dan Ibu melihat ini ada pergerakan bahwa kita tahu marketnya bullish ya. Bullish ke atas, spreadnya makin membesar. Tapi kalau kita lihat bullish naik ke atas lebih bullish. Nah, ini naik ke atas, spreadnya makin besar, candlenya makin besar, bullish ya. Tapi kita lihat volumenya malah menurun. Nah, ini terjadi anomali, divergen, bahwa ini terjadi sesuatu ini. Begitu juga kalau ada saham yang turun, Bapak Ibu, semakin bearish. Oke, tapi dia kita lihat semakin besar spreadnya, semakin bearish dia candlenya, volumenya semakin kecil. Ini terjadi anomali. Apa yang menyebab terjadi anomali? Karena ada manipulasi, ada macam-macam lah ya. Jadi kita harus dicurigai dulu bahwa ini anomali. Pasti ada sesuatu di belakangnya. Nanti silakan Bapak Ibu bisa belajar-belajar lagi yang lainnya. Pokoknya mudah-mudahan apa yang di-sharing kali ini bermanfaat. Nanti kalau saya cerita lebih detail, waktunya nggak cukup kita melakukan analisa. Oke, itu saja dulu. Kita pindah ke Telegram bot untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu, kita akan bahas. Saham pertama adalah BRPT. Kita cek-cek dulu ya. Kita cek rekomnya, cek alertnya. Kita cek alert BRPT ini kapan sih? Sudah berapa lama dia alert dan sudah berapa kali. Jadi kalau kita ketik alert, jadi Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya, juga bisa lakukan sambil belajar. Kalau saya ketikkan perintah, Bapak Ibu juga ketikkan. Saya menggunakan aplikasinya di sini. Yang saya install adalah Telegram Desktop. Tapi sebelumnya Bapak Ibu harus install app Telegram untuk di handphonenya. Sudah punya akunnya, lalu bisa buka untuk desktop version ya. Oke, kita ketik perintahnya alert BRPT. Oh ya, tadi kalau Bapak Ibu pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu ketik help. Di sini ada perintah-perintah beberapa yang kita akan laksanakan. Untuk volume price, yang untuk Wyckoff biasanya dia berkorelasi adalah VPA, baru VBP, dua itu cukup. Sebenarnya baru tambah foreign flow kalau untuk melihat ininya. Sama evol ya, evol atau wave ya, wave untuk melihat hajar kanan dan hajar kiri. Oke. Untuk tutorial tadi, kalau tadi Bapak Ibu, ya saya Pak Roy nggak cukup waktunya, saya pengen lihat lebih tapi belum ada waktu untuk ikut workshop. Di sini Bapak Ibu ketik tutorial, ini ada volume price analysis part 1, sinyal-sinyal VPA, part 1 SOW dan SOS, silahkan ditonton. Oke ya, BRPT ya, itu tadi alertnya. Kita akan cek dengan Speedo terakhir. Speedo BRPT. Jadi alert BRPT itu tadi dia di tanggal 28. Sekarang kita tanggal NOD-nya tanggal 30. Kita lihat BRPT untuk penutupan tanggal 30. Apakah dia ekstrim? Oke, untuk penutupan tanggal 30, speedometer dia berada di zona grid. Artinya untuk tanggal 30 dia demand lebih besar pada supply. Kita lihat dengan weekly-nya, Speedo BRPT. Kita lihat weekly-nya, mudah-mudahan dia tetap grid juga, artinya weekly-nya juga menguat. Oke, sama ya. Artinya di weekly juga, weekly fear and grid speedometer dia berada di zona grid. Dia belum ekstrim aja. Kalau udah ekstrim itu menjadi perhatian. Sekarang kita cek dengan star BRPT untuk penutupan tanggal 30 ya. Jadi untuk tanggal 30 Bapak Ibu bisa lihat dia kan di sini alertnya. Nah, tanggal 30 relatif terhadap composite dia melemah sedikit karena composite naik 0,8 atau berapa ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dia melemah ke kiri. Nah, untuk itu Bapak Ibu nanti cek weekly-nya W star BRPT ini saham yang banyak pilihannya jadi kita bikin agak lengkap sedikit. Untuk BRPT weekly-nya oh iya dia memang berada di zona panic. Nggak kelihatan dia mengarah kemana ya Bapak Ibu ini. Nanti kita akan lihat chartnya, mudah-mudahan dia menguat. Karena kompositnya ini menguatnya cukup signifikan, tapi ada tarikan akhir di daily-nya. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasannya. Mulai lihat apa yang terjadi dengan Wyckoff. Kita strukturnya dengan mengetik chart VPA, tapi chart monthly. Kita lihat struktur besarnya dengan time frame paling besar. VPA, monthly, BRPT. Kita coba lihat apa yang pernah terjadi dalam waktu sekian lama ini dengan BRPT.
Oke ya Bapak Ibu, pertama kita lihat pergerakan BRPT di sini terjadi tidak kemana-mana, boleh kita bilang akumulasi. Lalu sempat di monthly-nya dia ekstrim, bukan ekstrim nih, potensial buying climax, lalu dia candle merah untuk reduce. Lihat volumenya meningkat sangat ekstrim ya. Artinya kita bisa lihat sebelum tahun 2016 lah ini ya, pertengahan, profil volumenya berubah. Umumnya rata-rata banyak saham, dari nggak tahu nih datanya, masalah di data atau apa. Seperti tadi juga ada yang bertanya tentang Chase Hardware ya. Jadi Chase Hardware juga 2016 di sini volume kecil-kecil. Memang terjadi perubahan. Saya nggak tahu apakah terjadi right issue atau apa. Pokoknya jumlahnya sahamnya sekarang lihat profilnya berbeda. Tapi oke lah, ini kan terjadi kenaikan. Artinya transaksinya meningkat. Terjadi marking up, stepping stone. Ya, di dalam workshop kemarin ada yang bertanya stepping stone. Ya, ini mungkin struktur wake lebih kecil, tapi ini adalah pullback-nya. Lalu dia naik lagi ke atas, sampai ke atas, sudah. Lalu sepertinya marking up-nya selesai. Ini kita kalau lihat di monthly, ini kita sebut dengan marking up. Ini ada akumulasi, pastilah ya. Pasti sudah ada yang punya barang di sini, di tahun 2006. Ini berapa bulan, kita bisa lihat nanti di weekly-nya menjadi re-accumulation. Drop base rally ya. Lalu dia naik, di sini nanti time frame lebih kecil kita akan melihat juga ada reakumulasi, baru dia naik ke atas, di sini terjadi distribusi. Oke. Distribusi, setelah itu secara rapi dia turun. Rapi dia turun, volatilitasnya meningkat. Oke, di mana volumenya kadang-kadang menjadi di bawah rata-rata. Tapi di tahun 2003 dia kembali meningkat lagi. Sempat all time high di 1950 baru dia turun lagi. Oke, jadi memang kalau dia turun begini, kalau kita mau mengulang patternnya, dia akan, kalau volatilitasnya masih meninggi, dia akan begini lagi gitu ya. Patternnya akan, siklusnya akan seperti itu. Oke, sementara kita bisa mengatakan seperti itu, terjadi dua zona pattern. Di sini satu, mungkin ini sudah selesai. Nah, di sini mulai lagi siklus baru, mungkin nanti akan mulai lagi, kita akan lihat. Jadi dari time frame lebih besar, sementara ini adalah low, ini low, dia belum ada membentuk lebih rendah. Ya, belum ada membentuk tiba-tiba dia close 710, belum ada ini Bapak Ibu. Masih rapi lah dia naik ke atas. Ini kan masih rapi naik ke atas. Belum sampai jebol lower Donchian monthly. Kalau dia menjebol, ini sempat dites, ya sempat dites, tapi tidak lebih rendah. Nanti ini kalau dia close di bawahnya, nah itu mungkin indikasi bahwa strukturnya sudah berubah di struktur Wyckoff-nya ya. Sekarang kita bisa bagi-bagi struktur Wyckoff-nya nanti di weekly lebih kelihatan lebih time frame lebih kecil. Oke, untuk monthly sudah valid, candle-nya valid Bapak Ibu, day move indicate strength ya. Karena dia tanggal 30 ya. Volumenya di atas rata-rata. Ini bagus Bapak Ibu, volumenya di atas rata-rata walaupun kita lihat tren volumenya menurun. Ya, trennya lebih rendah ya dari sini. Ya, volume yang terakhir ini lebih rendah, tapi kalau kita lihat kumulatifnya terjadi akumulasi nih Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4 bulan dia terjadi akumulasi. Memang begitu, jadi 1, 2, 3 bulan akumulasinya kecil-kecil dulu, nanti tiba-tiba baru dia ramping up. Oke, jadi sempat dia turun, naik lagi. Kalau dia turun, naik lagi mudah-mudahan. Sekarang kita lihat time frame lebih kecil dengan weekly. VPA weekly BRPT. Ya, jadi ini kelanjutannya. Jadi sempat BRPT ini seperti pola sedang melakukan akumulasi. Jadi kita lihat volumenya kecil-kecil sebelum dia meningkat lagi ya. Nah, di sini dia break, dia meningkat. Lalu profil struktur ini berbeda dengan profil struktur sana. Jadi ini mungkin ada aksi lah sesuatu. Jadi kalau kita lihat dia sempat naik, di sini ada sinyal potensial buying climax, distribusi. Jadi ini struktur kecilnya di dalam time frame daily, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, marking up ya. Sekarang kalau kita lihat, ya ini tidak simetri. Kalau ini adalah head, ini adalah bahu, walaupun tidak simetri. Faktanya dia kita punya bottom untuk weekly di 875. Mungkin dia akan bermain-main di zona ini, zona ya,
zona ini karena kalau lihat tadi patternnya setelah selesai zona dia akan volatilitas meningkat tapi dia akan bergerak ke bawah. Selama ini kalau kita lihat zona parsialnya ya volume sebelah sana berbeda dengan volume sebenarnya sejak Juli. Artinya ini mungkin karena volatilitas meningkat, ini cocok untuk nge-swing. Ya, ini cocok untuk nge-swing Bapak Ibu. Beli di zona 900-an di bawah 1000, jual nanti mungkin di 1500. Mudah-mudahan begitu bisa. Jual 50% di sini. Ya, kalau begini polanya jual 50% di sini di 1460. Nanti jual sisanya di sekitar 1900-an. Ini 50% jual. Karena kalau lihat patternnya, volatilitasnya meningkat, kita gunakan untuk swing. Kalau untuk investing ya bergeraknya begitu-begitu saja ini Bapak Ibu. Ya, jadi kalau saran saya sih BRPT karena selain ya kita tahu siapa pemilik besarnya, Pak Prajogo Pangestu, ya, dia juga polanya dari candle, price, dan volumenya, ya dia volatilitasnya tinggi. Minimum untuk setahun data setahun belakangan lah. Oke, jadi seperti itu sarannya. Sekarang kita lihat data weekly-nya. Data weekly-nya high volume enable move. Jadi ketika dia naik, ini sudah ada supply yang menekan. Mungkin dia akan turun ke bawah. Volumenya naik, spread-nya besar. Jadi volumenya besar, spread-nya besar, close-nya low tapi. Nah, dengan close low ini, dia sempat naik, lalu dia diguyur. Artinya supply-nya mulai masuk. Ada demand sebelah kiri yang masuk ke sini. Nanti mungkin dia kalau turun ke bawah, kita bisa buy on weakness di bottom ini ya. Itu weekly. Jadi kalau dari saya view-nya, yang penting profit dulu lah. Bahwa pastikan stop loss kita kalau pakai weekly 2 tick di bawah 75, target jual di 1460. Ini kalau untuk trading lah saya rasa untuk ini. Kalau mau investing jaga panjang ya agak berat juga. Bisa dilihat historical dividennya dan dia volatilitas tinggi ini menarik untuk kita nge-swing. Lalu kita lihat VPA daily turun ke time frame lebih kecil BRPT. Jadi monthly-nya valid, ujung minggu, daily weekly-nya valid. Oke, kita lihat ya ini adalah marking down, di sini terjadi akumulasi, ini ada semacam spring sedikit. Begitu setelah spring dia naik, tapi cuma strukturnya kecil gitu. Kenapa? Di sini banyak yang nyangkut di sebelah sana. Jadi dia yang begitu naik, yang nyangkut keluar gitu ya. Ini ada ciri-ciri spring. Nanti Bapak Ibu lihat. Ini ketika dia spring, masuk ke dalam, besar. Jadi saat dia turun, volumenya ya segini. Begitu masuk ke dalam lagi, volumenya lebih besar. Low, high, high, low, high, high. Lalu dia tes lagi, naik lagi. Jadi memang kalau dia bergerak naik, Bapak Ibu, sampai di sini jual dulu lah setengah. Nah sekarang dia membentuk pattern. Tidak berhasil, ini low. Ini high. Ya ini high low, belum berhasil bentuk higher high. Kalau dia sempat close lower low, maka patternnya berbalik sideways. Jadi nanti di bawah-bawah 900.000 ini bisa beli mulai dari 1230 ke atas kita jual. Nah, ini sekarang kan masih low pattern kecilnya sejak Agustus, low high, high low, higher high. Belum sempat turun, jadi masih biarkan saja. Apakah stop loss bisa dinaikkan? Kalau stop loss yang konservatif aja yang bisa. Nanti kita pakai evol. Di mana sih stop lossnya? Oke ya, jadi sinyal untuk hari Jumat adalah strength in returning after downtrend. Sinyalnya bagus. Karena volumenya di atas rata-rata. Karena sebelum-sebelumnya volumenya kecil. Volumenya di atas rata-rata, spreadnya juga di rata-rata, upper close. Jadi sempat turun. Setelah turun ini kan ada sinyal nih. Ini ada sinyal stepping out. Tapi dia tidak divalidasi dengan candle warna merah. Kemarin ini saya ajarkan khusus di dalam kelas untuk volume price analysis bahwa kalau ada sinyal seperti ini dia harus divalidasi oleh candle warna merah. Tapi ini tidak ya. Jadi dia belum, dia harus close di bawah low dia ya. Jadi harus close merah di bawahnya untuk konfirmasi bahwa memang sinyal ini valid. Karena ini sinyalnya bertumpuk 3 nih. Satu, ada titik merah, ada segitiga merah. Dan pas dia terjadi sinyalnya besar. Hanya saja waktu spreadnya kecil ya volumenya juga kecil. Jadi semacam pullback untuk melanjutkan ke bawah. Jadi stop lossnya saja dijaga Bapak Ibu. Kalau untuk yang agresif pakai evol BRPT. Di mana stop lossnya? Stop loss ini kan dia break. Ini candle power box-nya ini. Ini candle power box. Ini yang di break.
di antara dua yang di break ini, kalau yang untuk konservatif, yang agresif di sini, ya di sedikit lagi ya Bapak Ibu ya, di 2 tick di bawah candle ini ya, karena ini yang di break. Tapi kalau mau yang konservatif, ambil swing low sebelahnya lagi. Nah, ini di sini. Ya, di bawah candle ini adalah stop loss ya. Ya, tentu kalau yang lebih konservatif ya di bawah ini. Tergantung lah, profilnya beda-beda. Nanti kita profit takingnya berbeda-beda. Kalau di sini stop lossnya bisa exit di sini atau di atas ini exit. Kayak gitu. Sekarang kita lihat dengan VBP Weekly BRPT. Kita lihat di manakah zona supply and demand-nya. Jadi kita punya demand kuat di sini. Ya, mulai atas lah sedikit. Kalaupun dia turun ke bawah, di mana kita buy on weakness di garis ini. Ya, kena ini demand. Tapi di sini juga punya. Sebesar ini demand zone-nya. Nah, demand zone inilah sementara yang menahan-menahannya. Jadi Bapak Ibu di sini juga ada supply sebenarnya sebesar ini. Jadi kalau dia jebol, kita tunggunya di bawah aja lah harga diskon. Mungkin di sini mulai di bawah ini beli 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, 10 lot, 20 lot gitu. Makin lama makin besar. Supply-nya kalau sepanjang ini kita berada di zona supply and demand karena supply-nya di situ nih merah-merah, demand-nya juga di situ. Tapi kalau dia naik tinggi, ini ada supply. Jadi kena di sini, yang high ini ada supply di sebelah sininya. Kalau lihat atas dua candle ini supply lebih besar merahnya ini Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau untuk jual di sini bisa jual 25% dulu, kalau mau mencepat jual di sini bisa jual juga 50% atau sisanya. Jadi yang penting kita lihat selagi volatilitasnya masih tinggi, kita manfaatin untuk profit untuk nge-swing. Itu untuk chart weekly. Kita lihat VBP BRPT. Wah, ini di daily-nya lebih jelas ya Bapak Ibu. Kita kalau dia turun, ini adalah namanya rally, base rally. Dia tes dulu mudah-mudahan untuk naik. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang zona supply. Lihat merahnya lebih banyak. Nah, ini supply semua merahnya lebih banyak ya Bapak Ibu. Jadi kalau ke atas kena ini, karena di belakang ini ada supply. Ini loh. Ini supply zone. Jadi supply zone tuh yang menekan ini turun. Jadi kalau dia naik, kena di atas ini jual dulu. Apakah 25%, 50%, terserah. Kalau lagi kena di atas, kita lihat di sini supply zone semua. Nah, ini jual lagi. Ini karena ini supply zone semua. Kalau temperan lebih kecil, ini disebut dengan rally, base, drop. Nah, ya kan dites sama dia untuk kita exit. Oke ya, di daily seperti itu, Bapak Ibu. Pokoknya insight-nya apa? Insight-nya adalah karena volatilitas BRPT sejak bulan Mei meningkat, maka kita pakai untuk nge-swing. Ya. Kalau misalnya dia naik sehari, 2 hari, 3 hari kita nggak jual, ya dia turun lagi gitu, bahaya. Kalau naik 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari dia tidak kita jual, dia turun lagi. Pokoknya profit aja yang kita cari di pasar saham itu. Oke, berikutnya kita pakai foreign flow. BIF BRPT. Foreign flow ini di buku volume price itu tidak ada. Tidak ada. Di Amerika sana tidak mengenal foreign flow. Di Indonesia aja atau emerging market ada foreign flow. Oke, kita lihat Bapak Ibu, BRPT ini sejak bulan Mei, pertengahan Mei, baru kedeteksi dia net sell. Waktu dia naik juga, naik tinggi 1 hari, 2 hari, 3 hari, dia juga ada net buy, tapi tidak terlalu signifikan. Jualannya yang besar. Kemarin sebelum pas kita alert atau apa ya, dia asingnya besar. Lalu hari Jumat, ini hari Rabu alertnya besar. Kamis dan Jumat asingnya malah kecil ya, merah di hari Kamis, net sell-nya kecil. Net sell di hari Jumat adalah minus 1,34 miliar untuk BRPT dan 5 hari ada net buy akumulasi di BRPT sebesar positif 48,11 miliar dan 20 hari tercatat net buy-nya membesar kumulatif menjadi 108,17 miliar. Tetapi dalam 60 hari masuklah ini ya Bapak Ibu, mulai pertengahan Mei asingnya net sell hingga terjadi kumulatif net sell sebesar minus 167,84 miliar. Sementara dalam 1 hari jauh lebih besar lagi
dalam satu hari itu artinya 5 bulan kebelakangan 354,17. Mungkin yang ini ya, yang besar itu 354,17 miliar. Oke, itu Bapak Ibu analisa pertama untuk saham BRBT. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Saham kedua adalah BBTN. Kita cek dulu alert BBTN ya. Kita cek dulu bagaimana historical BBTN. Kalau kita lihat alert BBTN ini, dia boleh kita katakan alertnya fresh lah. Karena dia kan terakhir 12 Juli, tanggal 12 Agustus tidak ada. Tapi ini dalam rentang mungkin dalam satu perjalanan kalau lihat time frame lebih besarnya. Alertnya sempat hiatus, jadi freshnya kalau kita lihat boleh terjadi di tanggal 20 Juni ya, 20 bulan 6. Itu mungkin pertama kali alertnya, patternnya mulai berubah. Kita cek dengan Speedo BBTN. BBTN saat ini kita lihat dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star BBTN, rotasi sahamnya. BBTN, rotasi sahamnya relatif terhadap komposit, kemarin kompositnya menguat, terjadi perlambatan, jarak antar bintang yang memendek, tapi tetap menguat berada di zona hope. Oke, jadi dia memang karena kompositnya menguat juga terjadi perlambatan. Kita cek weekly-nya, W Star BBTN. Ini hanya ngecek-ngecek aja ya Bapak Ibu, bukan untuk analisa wake off. Jadi kita lihat juga weekly-nya. Oke, weekly-nya sebenarnya terjadi penguatan. Ini Bapak Ibu, dia terjadi pembalikan arah di bintang minggu lalu. Bintang minggu ini dia terjadi penguatan. Jadi di sini mulai demand-nya masuk. Ini terjadi melesat, mau bergerak lagi ke zona grid-nya. Oke, secara relatif berarti dia menguat terhadap komposit di weekly-nya. Sekarang kita cek dengan VPA monthly BBTN. Apa yang terjadi di BBTN untuk siklus besarnya chart monthly? Kita lihat di sini, Bapak Ibu, jadi ada pattern mungkin ini marking down. Kita boleh katakan ini tahun berapa? 2014. Sebelum 2014 itu terjadi bottoming. Taruhlah 2014 ini terjadi akumulasi. Jadi kalau di 2014 kita sebutnya accumulation ya di sini. Lalu di sini mulai berbeda ya. Ini mulai berbeda naik ke atas, low, high, high, low, higher, high. Maka di sini kita sebut dengan marking up. Di sini terjadi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, dia terjadi distribusi, cukup. Dia naik, turun langsung ya, dalam 1 bulan ini dalam. Lalu terjadi marking down dalam 3 bulan. Oke, dia marking down, kita sebut dengan marking down. Marking down atau markdown. Nah, di sini ya Bapak Ibu, lihat dari sampai akhir 2019, kita sebut terjadi redistribution. Nah, ini saya kemarin di workshop volume price analysis wake off structure kita sudah belajar ini. Setelah itu dia terjadi kembali marking down dalam 3 bulan. Sebelum pandemik dia sudah duluan ini 2018. Kalau nggak salah sini adalah trade war ya. Perang dagang antara Amerika dan Cina di tahun 2018. Oke, dia bottoming di tahun bulan April, Januari, Maret, April. April dia ada sinyal buy. Lalu low high, high low, high high. Ini adalah selling climax, authorization secondary test. Dia patternnya untuk merecover kejadian luar biasa. Jadi di kelas kemarin juga saya lihat, udah sampaikan kepada teman-teman untuk mereview kalau ada yang langsung naik begini adalah kejadian luar biasa. Kalau kejadian luar biasa itu dia akan merespon cepat ya. Kenaikan akan lebih cepat untuk marking. Anggaplah ini adalah marking down, akumulasi dalam 2 bulan, terjadi marking up dalam berapa bulan, lalu marking down lagi. Nah, di sini baru kita lihat patternnya sudah mulai turun. Di weekly, kita perlu pastikan bahwa kita punya stop loss dan dia harga tidak boleh lebih rendah dari 1140. 1150 kurang 2 tick. Kenapa? Kalau dia turun, maka dia akan mengambil lagi zona di bawahnya. Volume bagaimana? Volume dalam 3 bulan ini ya dia di atas rata-rata jadinya, kemudian bagus juga karena price juga sedang naik. Dia bottoming. Yang penting dia nanti berhasil close di atas 1610 karena ini menjadi low, ini high terhadap low, higher high. Jadi mudah-mudahan dia membentuk pattern baru. Targetnya nanti kita lihat dengan VBP tapi pakai weekly sajalah. Karena di sini kalau pakai monthly kelihatan besar sekali nanti di atas ini karena ada drop, best drop. Ini dia akan dites oleh berikutnya. Sinyalnya volumenya dia rata-rata untuk bulan Agustus, spreadnya dia rata-rata, close-nya high. Jadi candle ini dia rata-rata dan bagus juga ya. Jadi selain itu Bapak bisa lihat kumulatif volume di BDT-nya juga ini akumulasi ke atas. Ini setelah ke bawah
Ini dia sedikit bawah, ini mulai naik ke atasnya, mudah-mudahan konsisten dia. Kita turun ke weekly, VPA weekly BBTN. Apa yang terjadi weekly kita lihat lebih detail lagi. Nah, ini tadi yang kalau kita lihat lebih detail di fase di sini adalah dimulai berapa ini tadi ya? Di sini adalah yang ini, fase zona ini disebut dengan distribusi. Ini ada sinyal disebut dengan uptrust bar. Uptrust ST bar ya. Lalu dia turun karena dia tidak ini uptrust bar, dia divalidasi dengan candle merah, ya udah dia turun ke bawah, high low low high, low low. Ini disebut dengan the best time for selling. For selling ya. Sesuai dengan teori tadi. Biasanya setelah the best time for selling dia akan memberikan second chance. Biasanya teorinya begitu, to sell ya. Lalu dia turun, dia terbentuk ini adalah high, ini adalah low. Low, taruhlah low, ini adalah low terhadap high. Bahwa dia di sini lower low. Nah, ini low terhadap high, lower low dah sampai kita bottoming ini. Nah, bottoming kita tadi kan kalau di monthly tadi kita bilang 1150, stop loss-nya di 1140. Nah, kalau lihat di weekly-nya, bottom kita ada di 1175, berarti stop loss untuk weekly adalah paling tidak jangan lebih rendah dari 1165. Pasang di situ karena dia tidak boleh lebih rendah dari 1175, close di bawahnya ya. Kalau itu terjadi kita exit. Nah, kita lihat terakhir, untuk terakhir ini adalah marking up, ini kan weekly ya, jadi di time frame kecil bisa kita lihat ini adalah distribusi, ini adalah marking down, kembali lagi akumulasi, tapi lihat ini, spring. Nah, kemarin ada juga di grup alumni yang memberikan analisa BBTN dan ya ada spring, lalu dia setelah spring kita sebut dengan low, ini adalah high, ini adalah high low, ini high high. Spring di weekly-nya tampak kecil kan? Ya udah nggak apa-apa lah, apa boleh buat. Kita lihat di time frame daily ya, apa yang terjadi dia di situ. Oke, Bapak Ibu, ini candle-nya ada cun karena dia ini ukur di atasnya ada ekor, mungkin ini karena ada masuk supply dari sebelah sana yang pingin profit taking, tapi ini kan naik, ini juga naik. Walaupun ada cun karena ekor di atasnya ini ada supply masuk. Ada yang profit taking sedikit. Kita lihat VPA BBTN. Nah, daily. Baik, di daily. Di daily tadi kita sudah lihat ini adalah marking up, ini ada distribusi. Lalu dia marking down, ini ada gap ya. Nanti dia akan ditutup itu. Ada marking down ke bawah. Ini kalau kita lihat, ya kita biasa untuk kita cari ada selling climax, ada yang 3 atau 4 candle berturut-turut. Lihat ini 4 candle, mungkin ini kita jadikan selling climax. Ini adalah auto reaction. Ini ada secondary test, tarik garis. Apakah ada volume kecil-kecil setelah itu? Nah, kita lihat ada low volume, kuning 2 di sini. Nah, ini mungkin fase B. Ini fase A, yang sudah belajar ya ilmunya. Nah, ini ada spring. Springnya, begitu dia turun, volumenya dia rata-rata, dia masuk lagi, volumenya dia rata-rata. Oke ya, jadi low, high, high, low, higher, high. Jadi spring ini oke. Sementara ya, mudah-mudahan valid dia. Sampai kemudian dia break. Ini ada yang break di sini, ini the best time for buying, ataukah di sini the best time for buying. Bebas-bebas aja, yang penting faktanya dia ke atas. Tapi menurut saya yang valid ketika kita lihat begini, Bapak Ibu lihat ini spreadnya besar, ini juga spreadnya besar mungkin. Lihat volumenya, lebih besar yang ini. Dan ini terjadi ledakan volume waktu itu. Ya udah, ini menjadi itu. Lalu naik ke atas, the best time for buying, biasanya dia akan memberikan second chance to buy. Nah, sekarang dia turun. Ini posisi ini adalah second chance to buy ke bawah, kesempatan kedua untuk membeli. Sekarang dilanjutkan sejak awal Agustus naik ke atas, baru dia membentuk higher high. Oke, di sini posisinya artinya second chance to buy sudah selesai Bapak Ibu. Apakah ada kesempatan ketiga membeli? Ya, kita tidak tahu. Dia turun dulu pullback. Pullback, lihat volumenya turun atau kita lihat 1 2 3. 3 candle terakhir, volumenya 3 terakhir turun. Di sini masih akumulasi ya. Ya nggak apa-apa lah dia turun masih akumulasi karena turunnya volumenya kecil. Oke. Kita cek dengan VBP-nya. Kita mau tahu di mana sih zona targetnya untuk weekly dulu, VBP BBTN. Ada nggak zona supply di atas? Oke. Jadi kalau melihat ini, Bapak Ibu, kita lihat demand-nya dulu. Kalau dia turun, ini kan ada demand zone panjang.
ini turun. Kalau dia turun ke bawah, dia pullback lagi ke bawah dengan volume kecil, menyentuh zona ini posisi untuk buy on weakness. Mudah-mudahan dia naik ke atas supaya patternnya low, high, high, low, higher, high, high, low, higher, high. Target jual di mana? Sebenarnya ini sudah dites. Ini adalah supply. Kelihatan sekali. Ini begitu coba mau masuk, karena di sebelah sini supply, ya kena sedikit langsung guyur nih, keluar. Karena orang di sini kan sudah nyangkut sejak April 2022. Yang beli di atas ini lebih dalam lagi. Nanti kalau Bapak Ibu dia naik ke atas, kan yang di sini sudah keluar. Nah, di sini ada supply, di ujung ini kita keluar nih 1600 mungkin sebetulnya. Carilah kira-kira. Karena apa? Ini ada candle merah, ini disebut dengan sell mother tuh ibu ya. Mother candle ya. Nah, di body dia ada zona supply. Jadi banyak yang nyangkut di sini. Sebelum mereka keluar, kita keluar dulu. Soalnya nanti kalau dia naik ke atas, yang dulu di sini nyangkut, dia akan keluar. Jadi Bapak Ibu ada pertanyaan kenapa ini nanti dia nggak bisa naik ke atas? Karena banyaknya supply. Oke, itu penjelasannya ya. Kita lihat daily dulu lebih kecil. VBP BBTN. Mudah-mudahan lah Bapak Ibu punya waktu atau punya rezeki. Saya doakan supaya kita bisa belajar bersama di kelas. Oke, kita lihat dari profilnya sekarang dia turun. Ini juga dia volumenya turun. Oke, di sini kita Bapak Ibu lihat ada zona demand. Mudah-mudahan dia turunnya kena di sini untuk naik. Atau di bawah sini juga ada. Ya, saya nggak tahu dia akan berhenti di mana ya. Mudah-mudahan dia patternnya low, high, high, low, high. Jadi kalau kita lihat ini juga ada besar, ini juga ada besar. Mudah-mudahan dia turun tertahan demand zone. Jadi kalau dia turun, yang mau buy on weakness diatur aja money manajemennya. Stop loss-nya pastikan kalau untuk yang konservatif pada di sini. Kita lihat foreign flow, PIF, BBTN. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk BBTN. Bapak Ibu kita lihat mungkin ada korelasinya di sini ya. Sahamnya naik, asingnya akumulasi, sahamnya turun, asingnya net sell. Di sini juga asingnya net sell besar, sahamnya turun. Untuk hari Jumat kemarin kita lihat asingnya net buy 10,71 miliar. Candlenya spreadnya kecil saja. Lalu dalam 5 hari asingnya ada net buy 21,91 miliar. Ya, dalam 20 hari ada asingnya mengecil karena ada net sell di 12,82 miliar. Lalu dalam 60 hari net buy. Dalam 60 hari ada net buy 78,81 miliar. Dalam sehari baru ada net sell minus 71,11 miliar. Oke, itu dia Bapak Ibu ya, jelasnya untuk BBTN. Selanjutnya kita ke saham ESA, Alert ESA. Kita cek saham ESA ini, ESA dia ini alertnya sudah banyak ya Bapak Ibu. Cuman bulan 7 terakhir 2010 tanggal 10 bulan 7 2028 dia alert terakhir muncul lagi di tanggal 29. Jadi tanggal 10 bulan 8-nya nggak ada, agak lama sedikit. Kita cek dengan Speedo. Speedo ESA. Ada juga yang naik ESA ya, Pak. ESA berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kita cek dengan Star ESA. Wah, ESA daily-nya mungkin kemarin dia turun, tidak ada alert. Disebut dengan habis panik terbitlah hope ya. Jadi ESA kita lihat dia bergerak di zona panik, lalu dalam 2-3 hari yang lalu dia sudah melesat ke kanan, mungkin pas alertnya itu dia melesat. Sekarang dia posisinya di dalam segitiga ini. Mudah-mudahan dia terus menguat ya, dari kita sebut dengan habis panik terbitlah hope ya. Memang dia masih di panik. Mudah-mudahan dia mengarah ke hope ya. Jadi kalau kita masuknya nanti kalau dia sudah di grid ya ketinggian pula. Jadi kebetulan dia berada di panik, baguslah. Oke, kita cek dengan VPA. Nanti cek di weekly-nya Bapak Ibu ya. VPA weekly kita ceklah dengan W star ESA. Karena mau tahu juga saya. Oh, ESA berada di zona grid, dia menguat dalam 2 minggu. Sudah ya. Kita cek dengan VPA monthly ESA. Kita lihat strukturnya, bagaimana struktur ESA. ESA ini mirip-mirip stepping stone ya.
Jadi kalau kita lihat dia terjadi akumulasi, ini ada struktur kecil, Wyckoff struktur kecil, tapi dia dalam fase-fase akumulasi, lalu sampai dia break di sini. Nah, dia break low high low high, ini menjadi the best time for buying di monthly. Lalu dia turun, maka larinya kencang naik ke atas sampai 2022. Ada uptrust bar, divalidasi oleh sinyal candle kedua, maka valid dia turun. Ini menjadi marking down, atau sempat juga nanti di time frame lebih kecil kita sebut dengan redistribusi. Maka marking down, bottoming. Untuk ESA, kita wajib punya stop loss. Jangan sampai saham ini jatuh di bawah sampai di bawah, jebol di bawah 480 lah. Kalau dia jebol, maka dia akan balik ke zona akumulasi. Karena pattern ini low high, ini high low, ini low terhadap high, maka dia kalau jebol, maka dia patternnya memang marking down. Ini time frame besar. Kalau time frame kecil, ya kita lihat ada marking down, sini marking down, akumulasi lagi, ya patternnya sekarang sudah membentuk pattern baru. Ini udah dekat-dekat dengan target, Bapak Ibu, karena di sini adalah target, ini sell mother candle. Kalau kita pegang saham ini, sekarang kita targetnya nggak jauh-jauh dari 1100 ini. Karena ada sell mother candle. Oke, kita lihat VPA weekly ESA. Di weekly-nya lah lebih jelas. Oke, lebih jelas di sini kan. Jadi kita lihat ini adalah tadi marking up. Ini terjadi distribusi dalam 2-3 minggu. Baru dia menjadi redistribusi. Ini ciri-ciri ini adalah biasanya naiknya terlalu kencang, turunnya juga dalam. Maka dia dilanjutkan dengan redistribusi. Kenapa? Karena sebagian strong hand tidak berhasil jual di sana. Strong hand ya, bukan strong keng. Kalau strong keng lampu adalah redistribution. Lalu dia turun. Nah, ini terjadi marking down. Ini pola-pola Wyckoff di saat dia sideways. Ada marking up, distribusi, time frame kecil ya. Marking down, akumulasi, marking up. Nah, sekarang pola marketnya mulai berbeda. Dia sudah nge-break di sini. Dia turun, maka patternnya sudah berbeda. Jadi ada pattern di sini satu. Pattern Wyckoff kecil merupakan bagian dari proses akumulasi. Selling climax, auto rise, secondary test, nanti time frame lebih kecil. Karena pola volumenya ini rata-rata sama. Ya, rata-rata sama. Naik, kita bersihkan dulu. Ini adalah low. Ya, disinilah low. Ini adalah high. Ini adalah high terhadap low. Sekarang high, sempat dia break ke atas. Nanti kita lihat time frame high, low. Sekarang dia menuju. Mudah-mudahan dia close di atas 920, maka patternnya baru. Target jual di mana? Nah, tadi saya lihat, bilang di sini ada sell mother candle. Candle merah, di mana dengan volume yang besar di bawahnya. Begitu dia muncul, supply-nya masuk besar. Jadi ini bisa Bapak Ibu jadikan target dulu ya, sekitar ini kena dia jual 50% lah. Karena dia di sini kalau lihat VBB-nya nanti supply-nya banyak situ. Kita lihat VBB-nya. Benar nggak situ orang-orang nyangkut? Jadi orang-orang nyangkut di ESA ini berada di sini. Kok ESA? VBP weekly. Kok best? Oh, sembarangan aja nih. Oke. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ada rentang sepanjang ini di mana ada yang beli, ada yang jual, ada yang beli, setiap yang beli ada yang jual ya, taruhlah. Nah, lalu di sini ada yang jual dari atas ini jual, boom. Nah, ini yang jual tentu ada yang beli nyangkut nih di sini. Sampai bawah terus ditekan lagi ke bawah, ini nyangkutnya lebih besar lagi ya, lebih banyak. Oke. Karena dia turunnya sangat cepat, ya orang-orang di sini kan nggak sempat jual ya, sempat kabur, maka dia nyangkut lah mulai bulan April 2003. Sejak dari April 2003 atau sejak Februari Maret 2003, ini turunnya tajam, mereka nyangkut, dan mereka menahan minus lama kan, sampai akhirnya masuk lagi sekarang bulan Agustus, begitu taruhlah minusnya, saya nggak tahu nih berapa, minus 30, minus 40%, sampai bottoming, lalu dia naik, kan minus 40. Nah, mereka kan sudah lama nih nyangkut. Begitu ada kesempatan mungkin plus 1%, mereka akan keluar. Ya kan? Karena sudah berdoa mungkin. Ya Allah, naikkanlah saham ESA. Kalau saham ESA naik, saya akan keluar, tidak mau nyangkut lagi. Dia
dikabulkan oleh Tuhan, sahamnya naik, mereka keluar. Sebelum yang nyangkut ini keluar, kita keluar dulu. Begitu resepnya. Jadi jangan gantian, mereka keluar kita masih punya barang di situ. Malah yang sudah profit besar, kita ketinggalan. Oke? Kalau mau dia turun, pullback-nya di mana? Ini nanti kita lihat time frame kecil Bapak Ibu, mudah-mudahan dia pullback dulu untuk naik ke atas. Jadi kelihatannya targetnya zona-zona itu bisa jadiin target atasnya, atau nanti lihat price action-nya kalau mau jual intraday pas market buka. Kita lihat VPA dulu. VPA ESA. Tradingnya di daily. Kalau kita ngeset target besar di weekly. Nah, kalau kita lihat daily, dia turun, ya marking down. Ini mungkin ada akumulasi berapa bulan. Ini sebenarnya akumulasinya panjang, ya waktunya kependek saja. Sebenarnya kalau kita lihat time frame ini tadi, akumulasi itu terjadi sejak April 2023, ya, atau akumulasinya sejak tahun Oktober lah, setahun yang lalu lah ini. Oktober diakumulasi. Jadi kan kalau di daily nggak kelihatan tadi, yang kelihatan di sini tangnya. Padahal ini selling climax, authorization secondary test, mungkin bisa panjang ini. Tapi di daily kita kalau di chart ini nggak kelihatan ya, di sananya nggak kelihatan. Tadi berapa sih? Sejak kapan sih? Sejak mungkin bottomingnya kita lihat turun ke bawah, mungkin sejak Oktober 2023 lah. Time frame daily, Oktober nggak kelihatan kan? Sebenarnya sudah panjang di sana, maka naiknya bisa juga berapa bulan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Mending nggak sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan dia akumulasi, 4 bulan naik. Ini contoh kalau dia berhasil close di atas yang high ini, Bapak Ibu, high-nya berapa sih? Kita lihat weekly-nya. Ada nggak high-nya? Close-nya di atas 920. Oke, kita balik lagi. Maka harus bolak-balik nih. 920 ya. Kalau ESA berhasil close di atas 9020 dengan volume yang signifikan, ya 920, maka ini boleh kita katakan reakumulasi. Time frame kecil ya. Ini adalah marking up ke sana. Lalu dia terjadi sideways. Ini volatility meninggi. Candle terakhir, sinyalnya day move indicate strength, volume sangat besar, spreadnya dasar rata, close-nya mid. Sahamnya naik 2 candle, 2 hari, volumenya turun. Nah, ini bisa di Bapak Ibu cerna tadi antara akumulasi antara anomali dan ini ya, harmoni. Dia naik ke atas, di sini ada sinyal supply masuk. Jadi kita tunggulah apakah berhasil nggak dia close ke atas sana. Kesan itu saja. Stop loss apakah bisa dinaikkan? Ya stop loss kalau mau yang konservatif di sini atau di sini boleh. Karena Bapak Ibu kalau kita lihat ini adalah power box, dia break di sini atau ini. Oh yang di break ini ya, berarti stop lossnya di bawah 720 nih. Kalau yang semi agresif yang tengah-tengah ya, konservatif juga boleh, agresif baru di sini. Dari mana itu kita pakai evol ESA untuk stop loss. Ada nggak power box-nya? Nah ini adalah power box. Kita lihat ini yang di break, stop loss bisa di sini, tapi juga dia nge-break di sini, maka sekaligus dua. Ini stop loss ya. Kalau kita anggap yang terdekat, ini adalah stop loss. Ini stop loss-nya. Oke. Lalu kita cek PIF-nya. PIF ESA. Mudah-mudahan saya nggak ketinggalan ya, mohon maaf. Foreign flow untuk ESA. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk ESA. Ya, ini Bapak Ibu udah bolak-balik masuk keluar. Kalau kita lihat hari Jumat kemarin asingnya masuk 9,01 miliar. Dalam 5 hari ada akumulasi asing 25 miliar. Dalam 20 hari makin besar, asingnya akumulasi 38,92 miliar. Wah, ini bagus ya juga ya. Dalam 60 hari asingnya tercatat net buy akumulasi 56,85 miliar. Dalam 100 hari mengecil ya, sampai 100 hari ternyata ada beberapa candle dia net sell menjadi tetap terjadi net buy tapi mengecil sebesar 39,75 dibandingkan dengan 60 hari. Mungkin itu adalah 5 bulan 1 2, 3, 4, 5. Mungkin yang di sini-sini ya menyebabkan dia net sell-nya menyebabkan net buy berkurang. Oke, itu Bapak Ibu untuk
untuk foreign flow ESA. Setelah ESA kita lihat Java, alert JPFA. Java ini dia freshnya ya sama ya, tanggal 7 tanggal 11 Juli dia tidak ada alert, baru muncul tanggal 8 sebulan setelahnya 11 Agustus tidak ada, baru muncul tanggal 27. Mirip dengan ESA, kita cek dengan Speedo Java. Biasanya kalau Java keluar, kawannya satu lagi keluar. Apa namanya tuh? Yang sama-sama ayam-ayaman. Oke, kita berada di netral Bapak Ibu. Mudah-mudahan kemarin Fear masuk demand, dia berada di netral. Harus cek ya sebelum-sebelumnya. Kita cek dengan Speedo. Sudah. Kita lihat dengan Star JPFA. Biasanya kalau Java keluar, Cepin keluar gitu. Tapi ini nggak ada, cuma Java aja. Java, kalau kita lihat rotasi saham daily, dia melemah malah di zona panik ya Bapak Ibu. Arahnya melemah, tidak bisa kita sebut sebagai habis panik terbit hope, malah melemah dia. Karena kompositnya menguat juga kemarin. Kita cek dengan weekly lah, W star JPFA. Bagaimana dengan weekly rotasi saham mingguannya? Weekly star Java. Melemah, ini malah kurang bagus nih. Kurang bagus dia Bapak Ibu. Kalau lihat weekly-nya, dia masih bergerak melemah. Malah minggu ini dia juga bergerak, fear-nya masuk, bergerak dari zona grid menuju zona fear. Tapi masih di grid. Kita cek dengan VPA monthly JPFA. Salah. VPA monthly Java. Bagaimana struktur besarnya? Ini juga cocoknya untuk nge-swing. Ya, untuk nge-swing. Naik berapa bulan, turun berapa, sampai 2 tahun. Naik lagi 1,5 tahun, turun 1 tahun. Naik lagi 2 tahun, 2 tahun, setahun setengah. Turun dia sampai berapa ini? Setahun. Naik lagi nge-swing. Oke. Sementara ini puncaknya ada uptrust bar di sini Bapak Ibu, itu paling tinggi. Kalaupun naik ke 3000 kita bisa jual karena sinyalnya selama candle sangat kuat. Saat dia turun baru kita lihat terjadi perubahan profil volume ya. Saya nggak tahu apa penyebabnya. Ada beberapa orang tanya sama saya tidak tahu. Apa biasanya terjadi stock split atau memang aktivasi orang trading lebih banyak. Oke. Jadi dia puncaknya tertinggi sebelum 2019. Nah, sekarang apa yang terjadi? Dia tidak lebih low dan tidak lebih tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu tarik, ya boleh saja dia tarik menjadi segitiga ini. Kan dia belum tinggi, juga belum membentuk new low. Volumenya ya untuk bulan ini volumenya tinggi, tidak ada sinyal. Spreadnya kecil, volumenya tinggi. Ini agak anomali ya Bapak Ibu. Spreadnya kecil, tapi volumenya besar. Ini agak anomali. Tapi kalau kita lihat juga, iya terjadi akumulasi sampai bulan lalu. Bulan Agustus ini dia keluar sedikit. Ini ada cun ini. Artinya saham ini mau naik, dia mau turun juga ada yang nahan. Sehingga terjadi spreadnya kecil. Volumenya besar. Cun itu apa ini? Ini cun ini. Lalu kita lihat weekly lah. VPA, weekly, JPFA. Oke, di sini baru kita kelihatan struktur wake off-nya. Taruhlah dari sana kita mengambil ini sebagai marking down. Ciri-cirinya seperti apa? Dia membentuk low baru, high, low. Ini low terhadap high, baru dia membentuk lower low. Lalu sampai di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kita sebut dengan April 2003 sebagai selling climax. Ada sinyal rebound. Tapi dia naik ke atas. Ini adalah selling climax. Ini menjadi auto reaction, satu candle. Baru candle berikutnya menjadi ST. Ya, dia ngetes tapi tidak berhasil. Ini udahlah, ini fase A. Lalu kita lihat dia masuk ke fase berikutnya. Yang kita cari adalah volatilitasnya tinggi tapi spreadnya kecil-kecil. Volume juga muncul-muncul nih, volume kecil gitu muncul. Mungkin ini fase B. Sepanjang ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan adalah fase B. Yang belum ikut workshop, saya mohon maaf ya, karena mungkin beberapa orang tidak mengerti. Ini menjadi the best weekly nih. The best time for buying ya. Oke, menjadi the best time for buying. Lihat volumenya. Ketika dia break, lihat volumenya.
ketika dia break. Volumenya meningkat, ini ya volume meningkat. Setelah itu, dia memberikan second chance to buy. Kesempatan kedua, second chance to buy. Jadi, kesempatan kedua membelinya di sini. Lihat volumenya. Volumenya jangan naik. Kalau volumenya turun, bagus. Kalau volumenya naik, kabur kita. Lalu dia bentuk naik ke atas. Oke, sudah valid dia fase D. Sekarang dia mau masuk ke fase E. Ini adalah low. Ini high. Ini adalah high terhadap low. Dia menjadi higher high. Berarti ini fase C. Fase D ya, Bapak Ibu. Ini kalau fase C-nya di mana nggak kelihatan. High, fase D. Mungkin dia akan melanjutkan fase E karena dia akan turun. Ini volumenya juga harusnya turun juga. Oke, jadi dia bentuk triangle begini. Flag, dia coba break. Mudah-mudahan dia jebol 1750, maka target atasnya nanti kita pakai monthly tadi lah. Monthly tadi targetnya di mana? Ini 2200 sekian lah targetnya, mudah-mudahan kena karena ini ada sinyal sell. Oke, kita lihat daily VPA, entry-nya di daily ya, JPFA. Kebetulan aja weekly-nya pas di ujung bulan, monthly-nya pas di ujung bulan, weekly-nya pas di ujung bulan. Nah, kita lihat daily. Harusnya belinya sekitar di sini. Ini adalah the best time for buying untuk daily. Second chance break up. Ini adalah second chance to buy di daily-nya. Baru dia naik ke atas. Low, high, high, low, higher, high. Sekarang dia coba turun sideways. Kita belum tahu apa ini akan menjadi distribusi. Ini adalah buying climax ya. Authorization secondary test. Kita tarik aja garis-garis bawah ini. Kalau memang terjadi reakumulasi, maka dia akan bermain-main di sini. Kita nggak tahu. Ini sudah mau hampir 1 bulan. Mungkin dia 2 bulan. Kalian lihat the best time for buying di daily berapa? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ya. Ya ini mungkin 3 bulan atau 4 bulan juga terjadi, baru kita tahu akumulasi atau belum. Dia fasenya belum kita bisa definisikan. Tergantung close atas atau close bawah ya. Ini mungkin bisa jadi redistribusi atau terjadi reakumulasi. Kalau kita lihat volume ya, 3 hari candlenya merah. Dia tidak membentuk new low, ya volumenya juga di bawah rata-rata nih 2 hari terakhir, 3 hari terakhir malah. Jadi volumenya indicate weakness, tapi volumenya di bawah rata-rata. Kalau tadi volumenya dia rata-rata, berbahaya, kita bisa kabur di situ. Kita lihat foreign flow untuk Java. Ya. Jadi sejak Agustus dia kita belum bisa deteksi ya. Nah, untuk foreign flow Java Confit Indonesia, kita lihat Bapak Ibu sebelum-sebelumnya, sebelum bulan Mei dia mungkin terjadi distribusi sedikit. Mulai awal Mei baru gas, boom, dia naik ke atas. Hari Jumat kemarin aslinya net buy 4,97 miliar. Tetapi dalam 5 hari terjadi distribusi, ada satu candle besar di sini, Bapak Ibu bisa lihat, candlenya besar, itu otomatis membuat net sell kumulatif di dalam 5 hari, lalu ada dalam 20 hari, kita lihat nih, candlenya hijau-hijau, barnya hijau-hijau, artinya terjadi akumulasi. Akumulasi sebesar 174,17 miliar. Dalam 60 hari, akumulasi 467,2 miliar, membesar dalam 100 hari menjadi 625,86 miliar. Artinya, sejak bulan Mei memang asingnya akumulasi sangat besar. Oke, itu Java. Kita lihat yang terakhir. Yang terakhir adalah ERA. Alert ERA. ERA alertnya sebelumnya ada tanggal 13. Artinya ini dia tidak fresh lah. Freshnya itu boleh kita katakan tanggal 6 Juni. Umumnya bottoming berapa sama alert banyaknya munculan di bulan Juni lah ya. Oke, kita cek dengan Speedo ERA. ERA sekarang dia berada di zona netral, artinya demand sama supply-nya sama kuat hari ini. Alertnya kemarin tanggal berapa? Alertnya tanggal 28, 29, 30. Oke, jadi alertnya hari Selasa atau hari Rabu? Selasa. Oke, kita cek dengan Star ERA. Setelah alert dia melemah mungkin itu. Iya, dari rotasi saham, ERA tampaknya melemah, Bapak Ibu. Dia sudah bergerak menuju zona fear relatif terhadap komposit. Dan lihat jarak antar bintangnya memanjang, terjadi deselerasi. Terjadi akselerasi fear. Ya, karena fear-nya masuk, supply-nya masuk. Supply masuk lebih kencang, jadi dia bergerak ke sebelah kiri menuju fear, zona psikologis fear.
Kita lihat weekly-nya, W star era. Weekly era masih berada di grid, tapi melambat ya. Jadi daily-nya menuju fear, weekly-nya menuju grid. Nah, ini terjadi pertempuran. Masalahnya, bahkan masalahnya, dia juga tidak terlihat terjadi akselerasi, tapi malah memendek ini. Terjadi perlambatan juga di weekly-nya. Kita cek dengan VPA monthly era, kita lihat struktur era. Apakah wake off-nya sudah terjadi? Nah, ini sepertinya sudah, Bapak Ibu. Lebih cocok kita nge-swing lah. Agak susah juga terakhir sejak tahun 2020 sampai sekarang dia belum untuk pattern baru. Jadi ini adalah akumulasi, ini marking up, distribusi, marking down, pandemik turun lagi, dia mengambil demand di mana prinsipnya adalah dari akumulasi balik menjadi akumulasi. Ya, dia balik lagi karena ini zona demand, dia mantul lagi ke atas, ini disebut dengan marking up, terjadi distribusi, marking down. Diangkat, distribusi, marking down. Diangkat, distribusi, sekarang Bapak Ibu, kita harus jaga, jangan sampai dia close di bawah 326. Kalau dia close di bawah, maka pattern-nya berlanjut. Bottoming ini tidak valid. Agak mengkhawatirkan kalau saya lihat, kalau kita tarik garisnya, ini adalah downtrend. Bapak Ibu bisa lihat volumenya juga dia downtrend ya. Jadi kalau pattern-pattern begini, kita mainnya di time frame kecil. Kalaupun naik, targetnya jangan tinggi-tinggi. Kalau sampai ya, berharap sampai 700 itu agak ketinggian. Karena di sini banyak yang nyangkut ini. Ini banyak yang nyangkut. Yang menahan supaya sahamnya tidak naik. Oke, kita cek dengan weekly-nya. VPA weekly era. Kecuali terjadi kejadian yang luar biasa lah ya. Oke, kita lihat weekly-nya. Kita pastikan ini adalah marking down. High, low, low terhadap high, lower low, low terhadap high, lower low. Sampai di sini ada selling climax, auto reaction. Tapi dia sebenarnya masuk lagi ke bawah. Jadi di sini struktur wake off-nya mungkin dalam daily, akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Jadi itulah yang menyebabkan kita nggak bisa tinggi-tinggi. Sekarang dia selling climax, auto reaction, secondary test ya. Ini untuk weekly. Bapak Ibu, kita menemukan fase A, lalu kita akan mencari ada nggak yang kecil-kecil di fase B. Mungkin ini masih fase B. Sampai ke sana mungkin kecil-kecil ini masih fase B. Ya udah stop di situ, kita belum tahu kemana-mana ini kalau dari weekly. Kalaupun dia naik ke atas, target-targetnya lewat 550, lewat ke 560, ini sell lah Bapak Ibu. Karena kita lihat nanti VBP-nya di sini banyak zona supply. Kita lihat dulu ya VBP era supaya kita yakin bahwa memang di atas itu jangan lebih tinggi, jangan pattern-nya jangan tinggi-tinggi. Daily pula ini tadi apa? VPE weekly, ini daily dulu. VBP weekly era, biar kita bicaranya sama-sama weekly. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita bermain di era, targetnya jangan tinggi-tinggi. Kena 450, kena 500, jual dulu lah. Karena banyak yang nyangkut di sini nih Bapak Ibu. Banyak yang nyangkut. Ya, dari 500 sampai 300 sekian ini dia udah nyangkut. Jadi kalau sejak mungkin bulan Juli 2023 dia nyangkut. Nah, kalau ke atas sebelum dia keluar kita keluar dulu. Jangan sampai yang nyangkut ini keluar. Ini mohon maaf kalau Bapak Ibu yang nyangkut ternyata. Usahakan jangan nyangkut lah pokoknya. Nah, jadi kalau yang baru beli di sini jualnya sebelum kena ya 450 ini bisa, 480 bisa exit atau 500 lah keluar. Karena ini keluar. Karena di atas ini banyak yang nyangkut. Kita main di situ aja. Kalau dia turun lagi ke bawah, dia mungkin melanjutkan tren besarnya. Kita lihat dengan VPA era. Oke, VPA era. Ya, tadi 450 dia target Bapak Ibu. Ini adalah apakah spring tidak spring? Saya nggak tahu nih. Karena volumenya nggak terlalu meyakinkan. Ini adalah selling climax, auto reaction, secondary test ya. Ini adalah fase A. Setelah itu kita akan menemukan kecil. Volumenya juga ya relatif kecil, baru dia break. Nah, ini faktanya dia low, high, low, high, tapi dia volatilitasnya tinggi. Jadi sekarang bergerak ke atas, tapi setiap dia naik ke atas, supply masuk. Setiap naik ke atas, dia supply masuk. Ini adalah sell under candle. Intinya gitulah, kalau kena 450, kalau bisa profit, udah beli misalnya di 350 atau di 400, di 500 mau jual saja dulu. Takutnya supply-nya masuk. Kita lihat volumenya terjadi climax fall down. Dia turun. Climax fall down, Bapak Ibu, dia naik ke atas. Dia
cucuk ke bawah. Nah, ini nanggung nih posisinya karena ini ada demand kita pack. Ini claim fall down, jadi volumenya sebenarnya segitu-segitu saja nih rata-rata, kebetulan dia up down hingga sinyalnya nggak terlalu kuat. Dia mengatakan ke atas mungkin daerah supply, ke bawah mungkin demand. Jadi bolak-balik ke situ nih sinyalnya. Artinya could be supply demand area. Dia tidak bisa bergerak ke mana-mana. Ya volumenya sangat besar tapi close-nya low. Oke, kita lihat VBP deh. VBP era. Kalau saya pun punya era, maka saya akan jual mendekati 480. Ya, ini ada sell mother candle nih. Yang sejak dia muncul di daily, ini supply zone. Ini marketnya distribusi. Kalau dekat-dekat ini keluar aja lah. Ya, nanti kalau dia naik ke atas. Dia masuk ke bawah, ini ada demand zone yang menahan dia naik lagi. Ya, itu sajalah yang bisa kita lihat dulu dari ini. Mainnya rentangnya kecil karena struktur monthly besarnya sedang marking down. Kita lihat foreign flow. Berikut adalah foreign flow untuk era. Kita lihat agak sporadik ini eranya, tapi kalau kita lihat untuk hari Jumat, asingnya net sell kecil saja. 0,15 miliar, dalam 5 hari terjadi akumulasi 5,79 miliar. Dalam 20 hari asingnya akumulasi ya, membesar ya, dari minus menjadi besar. Dalam 20 hari 19,14 miliar. Dalam 60 hari tambah besar, 23,40 miliar akumulasi. Boleh kalau kita lihat 3 bulan terakhir, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kalau kita akumulasikan terjadi net buy, dan di Agustus ada net buy yang besar. Tapi dalam 1 hari kita menemukan di bulan Juni ini ada net sell, hingga kalau 5 bulan terakhir, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, termasuk di April, net sell-nya lumayan besar hingga net buy-nya menjadi kecil, yaitu 10,86 miliar. Jadi begitulah pergerakan asingnya, masih bolak-balik ya Bapak Ibu. Cuman terakhir ini gara-gara ada masuk yang besar di bulan Agustus, dia agak trend up. Baik, itu saja Bapak Ibu untuk foreign flow era. Saya rasa cukup weekly stock analysis kali ini. Mohon maaf jika kesalahan, gangguan-gangguan sama rekaman. Semoga bermanfaat, termasuk tadi kalau ada waktu juga saya akan tambahlah sharing-sharing ilmu tentang volume price analysis. Rajin-rajin menonton aftermarket close juga atau analisa-analisa lainnya. Itu saja, semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.